Agricast, di mana kita tuh podcast membahas terkait dengan seputar agribisnis, dan kita hari ini akan membahas terkait dengan pembiayaan pasar modal dengan saham berjudul Cara Cerdas Perusahaan Memperoleh Dana Lewat Saham. Perkenalkan, saya Chandra Eka Yuliana. Di sini saya sebagai moderator, yang dimana saya akan membimbing jalannya podcast kali ini. Dan saya juga nggak lupa, saya ditemani dengan teman-teman saya yang memang keren-keren di bidangnya gitu loh. Dan mungkin bisa perkenalan dari siapa dan gimana kabarnya hari ini. Oke, perkenalkan nama saya Mariam Kusma Dewi. Mungkin bisa dipanggil Mariam atau Yaya. Saya sendiri dari mahasiswa agribisnis. Hai semua. Oke, halo semuanya, perkenalkan nama aku Aska Muslimah dan aku juga merupakan salah satu mahasiswa agribisnis. Dan kabar aku hari ini baik banget dan seneng banget bisa hadir ke podcast ini. Halo semuanya, kenalin aku Reddy dan aku juga mahasiswa agribisnis sama seperti Mariam dan Aska. Dan hari ini aku juga senang banget bisa ketemu kalian di sini. Oke. Teman-teman udah pada tahu kan ya tadi siapa aja, dan dia adalah memang mahasiswa agribisnis dari PW University. Memang orang-orang keren nih, orang-orang hebat lah intinya. Jadi teman-teman harus tetap pantengin podcast kita terus nih. Nah, topik hari ini tuh teman-teman, kita bakal membahas yang memang sangat gong banget terkait dengan memang sangat relevan gitu loh. Topik kali ini tuh kepada mahasiswa atau generasi-generasi milenial atau generasi-generasi muda lah gitu loh. Kayak yang Gen Z abis lah gitu. Kayak itu tentang kegiatan pasar modal. Jadi khususnya tuh lewat instrumen saham. Nah, seperti yang kita tahu, generasi muda zaman sekarang itu kan kayak sudah melek banget terkait investasi ya, kayak apa-apa tuh investasi, trading segala macam, tapi tanpa tahu gitu loh kayak ilmunya kayak gimana. Makanya dengan adanya podcast kali ini, teman-teman bisa belajar gitu loh, belajar bareng-bareng bersama kita terkait dengan saham itu sendiri kayak gitu. Dan mungkin di sini saya bakal langsung aja kali ya nanya sesuatu ke Mariam terkait dengan perbedaannya apa sih kayak kalau misalkan pasar modal sama pasar uang tuh gitu. Oke, ini topik yang cukup menarik ya. Jadi pasar modal sendiri adalah tempat di mana perusahaan dan pemerintah bisa mendapatkan dana jangka panjang. Nah, contohnya seperti menerbitkan saham atau obligasi. Sementara pasar uang sendiri merupakan pembiayaan dana jangka pendek seperti sertifikat Bank Indonesia atau deposito. Jadi kalau pasar uang umumnya untuk kebutuhan likuiditas jangka pendek, sedangkan pasar modal lebih ke investasi jangka panjangnya. Oke, paham. Jadi itu teman-teman perbedaannya adalah jangka panjang dan jangka pendek seperti itu. Dan tadi kan udah jelasin ya perbedaannya kayak gimana. Lalu mungkin teman-teman juga penasaran kayak instrumennya apa aja sih gitu yang ada di pasar modal, dan mungkin bisa dijelaskan sama Aska. Oke, aku bantu jelasin ya. Jadi di pasar modal itu ada beberapa instrumen, dan instrumen utamanya itu ada saham, obligasi, reksadana, dan juga derivatif. Jadi sederhananya saham itu adalah bukti kepemilikan perusahaan, obligasi adalah surat utang, reksadana adalah kumpulan dana investor yang kemudian dikelola oleh manajer investasi, dan yang terakhir yaitu derivatif, yaitu kontrak turunan dari aset-aset keuangan yang udah aku sebutin tadi. Oke, tadi kan kita udah tahu terkait dengan dasar-dasarnya kayak seperti apa gitu kan. Tadi kan Aska juga dijelasin banyak banget instrumennya. Jadi teman-teman tinggal pilih aja teman-teman mau investasi di mana gitu loh. Dan sekarang kan tadi kita udah tahu dasar-dasarnya. Sekarang kita fokus ke topik utama kita, yaitu pembiayaan pasar modal dan saham kayak gitu. Dan bisa dijelaskan kayak Randy, kayak saham itu fungsinya apa sih gitu? Oke, mungkin aku lanjutin ya. Saham itu merupakan bukti kepemilikan terhadap suatu perusahaan. Jadi kalau misalnya ini kita punya saham, berarti itu kita artinya punya sebagian dari perusahaan tersebut. Jadi fungsinya itu bisa sebagai alat investasi bagi individu maupun sebagai pembiayaan bagi perusahaan. Jadi lewat saham ini perusahaan itu bisa mendapatkan dana dari investor publik tanpa harus meminjam dana dari bank. Oh, jadi secara nggak langsung ketika kita punya saham di satu perusahaan, kita memiliki perusahaan tersebut dong? Ada kepemilikan? Benar. Wah, teman-teman tuh kalau pengen sombongan teman-temannya kayak, wah, saya punya perusahaan nih, teman-teman masuk saham aja gitu loh, untuk flexing biasa. Dan itu tadi penjelasan sangat menarik banget kan. Terus kayak saya juga baru tahu gitu, kayak awalnya itu ternyata
saham itu kirain sebagai alat investasi aja, ternyata saham juga bisa dijadikan sebagai manfaat gitu loh, kayak sebagai sumber pendanaan lagi bagi perusahaan. Nah, kira-kira nih ya, bagaimana sih ya kayak proses perusahaan mendapatkan investor publik tanpa harus meminjam ke bank gitu? Mungkin dari Yaya kali ya, mungkin tahu gitu. Oke, ini sebenarnya prosesnya cukup kompleks ya teman-teman. Ketika sebuah perusahaan ingin menambahkan modal, mereka bisa menerbitkan saham ke publik dengan proses yang disebut IPO atau Initial Public Offering. Nah, proses ini diawali dengan persiapan internal perusahaan, mulai dari audit laporan keuangan, memperkuat struktur organisasi, hingga legalitas yang telah lengkap. Nah, selanjutnya perusahaan bekerja sama dengan perusahaan sekuritas untuk membantu proses IPO. Nah, kemudian pemeriksaan menyeluruh dilakukan oleh underwriter dan konsultan hukum. Setelah dipastikan seluruh persyaratan lengkap, maka kita dapat menyerahkan seluruh dokumen atau diajukan ke otoritas jasa keuangan atau yang biasa kita sebut dengan OJK. Nah, jika pengajuan telah diterima oleh OJK, maka perusahaan sudah bisa untuk melakukan penawaran saham ke publik nih. Nah, dana yang telah terkumpul dari penjualan saham ini kemudian dapat digunakan untuk ekspansi bisnis atau pengembangan produk dan investasi strategis lainnya. Seperti itu, Chen. Oke, sangat kompleks ya. Saya juga baru tahu. Pusing kan kalian? Saya juga sama kok pusing. Tapi teman-teman bisa ambil intisarinya, maksudnya kayak apa yang dijelaskan kalian, teman-teman harus bisa ambil gitu loh, apa yang pentingnya kayak gitu. Karena saya jujur baru tahu gitu kayak hal itu. Dan sungguh penjelasannya benar-benar menarik gitu, dan saya akan berlanjut lagi pembahasannya lebih menarik lagi dari sebelumnya gitu loh. Jadi kayak jadi teman-teman bingung dong, kayak ada nggak sih keuntungan khusus bagi perusahaan kayak ketika memilih pembiayaan melalui saham dibandingkan dengan pembiayaan utang gitu? Dan Aska mungkin lebih paham ya, nah ini bisa dijelasin gitu. Tentu, Chan. Jadi, alasan utamanya sebenarnya adalah efisiensi dan juga fleksibilitas. Jika perusahaan mengambil pinjaman, contohnya pinjaman dari bank, mereka itu wajib membayar bunga dan cicilan dalam jangka waktu tertentu. Namun, kalau misalkan perusahaan itu lebih memilih untuk menerbitkan saham, ya mereka tidak ada yang namanya beban bunga gitu. Nah, selain itu juga penerbitan saham ini juga bisa memperkuat struktur modal perusahaan. Dengan saham, ekuitas perusahaan itu bisa bertambah sehingga rasio utangnya menjadi lebih sehat. Nah, hal ini juga tentunya akan menarik bagi investor-investor strategis. Namun tetap diperhatikan juga karena pasti ada risikonya. Nah, dan salah satu risikonya adalah tergerusnya kepemilikan. Karena kan semakin besar kita jual saham, maka semakin kecil juga porsi kepemilikan pemilik awal dari perusahaan itu, seperti itu. Nah, selain itu juga harga saham ini kan bisa naik turun ya, tergantung dengan kondisi pasar dan juga sentimen investor. Meskipun sebenarnya kinerja perusahaan itu stabil, seperti itu. Oke, baru tahu kan sama. Saya juga baru tahu terkait hal itu. Makasih Aska udah ngejelasin, dan teman-teman mungkin bisa dicatat tadi penjelasan yang dari Aska gitu, karena itu benar-benar daging gitu, daging banget gitu kalau bahasa anak muda zaman sekarang ya. Lalu mungkin selanjutnya nih pembahasan lebih menarik lagi dong pastinya. Terus kayak menurut Randy nih ya, kayak apakah pembiayaan melalui saham ini cocok gak sih untuk semua jenis perusahaan, atau memang ada kriteria tertentu gitu loh untuk perusahaan ingin melakukan mengambil pembiayaan saham? Kalau menurut aku ya, itu gak semua perusahaan itu bisa memakai pembiayaan berjenis saham ini, karena biasanya perusahaan yang bisa memakai pembiayaan melalui saham ini seperti perusahaan yang stabil, punya prospek pertumbuhan yang jelas, dan perusahaan ini juga sudah memenuhi syarat dari regulator OJK yang bisa masuk ke pasar modal. Tetapi sekarang juga sudah ada papan akselerasi di Bursa Efek Indonesia untuk membantu perusahaan kecil atau startup agar bisa go public lebih cepat dan efisien. Jadi hal ini itu membuka peluang pembiayaan yang cukup luas kayak gitu. Oke, berarti nggak semua perusahaan bisa masuk ke dalam pembiayaan saham ya? Berarti cuma khusus perusahaan yang memang masuk daftar kepada OJK sendiri ya baru bisa. Oke. Menarik teman-teman. Dan mungkin kita bakal membahas atau mengupas lebih tuntas lagi nih terkait dengan sudut pandang generasi milenial atau generasi post milenial atau bahkan generasi Gen Z gitu, zilenial. Dan kayak kita tuh atau saya tuh pengen tahu gitu loh dari pandangan dari teman-teman sini, kan teman-teman sini itu adalah post milenial ya,
Gen Z enggak, milenial juga enggak, jadi tengah-tengah gitu. Nah saya pengen tahu gitu sudut pandang teman-teman tuh kayak terkait dengan investasi saham tuh kayak gimana? Kayak Oke, gitu. kalau mungkin dari aku sendiri ya, sebenarnya ini hal yang cukup bagus ya, karena kita udah mengadopsi banyak hal dari perkembangan zaman. Saya sendiri sebagai generasi muda melihat bahwa generasi sekarang sudah cukup melek investasi. Banyak yang tertarik investasi karena teknologi dan informasi sangat mudah untuk diakses. Tapi ada tantangannya nih. Tantangannya adalah masih banyak yang FOMO, ikut-ikutan, dan tidak paham akan resiko investasi yang mereka pilih nih. Jadi butuh edukasi terus-menerus agar bisa investasi dengan cara yang lebih bijak lagi nih. Iya, saya setuju banget dengan Mariam. Meskipun generasi muda sekarang itu sudah melek dengan investasi, namun ada satu tantangan besar yang sedang mereka hadapi, yaitu kurangnya literasi keuangan. Kemudian ada juga informasi yang simpang siur dan juga tekanan sosial untuk cepat dapat cuan. Nah, selain itu, fluktuasi harga saham ini juga bisa membuat panik ya kalau misalkan kita tuh tidak paham bagaimana strateginya dan juga pengetahuan yang cukup dalam terkait dengan apa yang kita investasikan ini. Jadi penting banget untuk kita punya mindset jangka panjang dan belajar dari sumber-sumber yang terpercaya supaya kita bisa bijak dalam berinvestasi. Setuju. Tuh guys, intinya jangan FOMO. Kalian harus benar-benar baca terkait literasi, karena itu kan dimanapun juga uang kalian kayak gitu. Nggak mungkin dong kalian naruh uang kalian tapi kalian nggak tahu atau nggak tahu cara kalian menggunakan aplikasi ataupun memang saham-saham itu sendiri gitu, pasar modal itu sendiri. Jadi teman-teman jangan FOMO dan harus baca kayak gitu. Dan benar sih, dan saya juga mungkin selanjutnya ingin nanya gitu loh terkait dengan bagaimana peluang inovasi yang bisa dimanfaatkan kita sebagai mahasiswa, karena di sini kan teman-teman yang lihat juga kemungkinan besar mahasiswa nih. Jadi mungkin dari Randy bisa ngejelasin gitu terkait peluang dan inovasi. Mungkin kalau untuk peluang dan inovasi ini banyak banget ya, apalagi kalau dari pandangan saya ini sebagai mahasiswa. Menurut saya peluang terbesar itu ada di edukasi dan pengalaman. Nah, sekarang itu akses ke pasar modal ini jauh lebih mudah. Jadi kita itu bisa mulai investasi saham dengan modal kecil lewat aplikasi, dan itu jadi sarana belajar yang cukup nyata. Selain itu juga banyak juga komunitas pasar modal yang bisa diikutin. Kita bisa belajar bareng, diskusi soal saham, bahkan latihan menganalisis laporan keuangan, dan juga ikutin simulasi trading. Terus juga kalau kita lagi ngerencanain atau lagi ngejalanin bisnis, kita itu juga bisa mulai mikir, kira-kira nih kalau bisnis ini berkembang, bisa nggak ya suatu saat akan go public gitu. Nah, walaupun kelihatannya jauh banget, tapi mindset itu penting banget untuk dipupuk dari sekarang. Jadi intinya teman-teman jangan malas untuk baca, terus kayak teman-teman juga harus nyari pengalaman yang banyak gitu agar teman-teman bisa mendapatkan atau sukses dalam pasar modal itu sendiri gitu. Dan sekarang nih ya, aku bakalan angkat topik yang sangat amat menarik dan mungkin inilah yang teman-teman tunggu gitu loh. Kayak topik-topik ini gitu, kayak bener-bener keren gitu loh. Makanya topiknya adalah terkait dengan mahasiswa bisa nggak sih kayak simpelnya itu memanfaatkan saham sebagai sumber pembiayaan, bukan hanya untuk investasi gitu. Dan mungkin boleh dijawab oleh siapa? Iya, oke. Mungkin ini adalah pertanyaan yang cukup menarik ya buat teman-teman, terutama mahasiswa nih. Jadi sebenarnya mahasiswa memang tidak bisa menerbitkan saham secara resmi seperti perusahaan untuk mendapatkan dana. Tapi ada pendekatan lain yang mirip nih prinsipnya. Ya, saya bantu jelasin ya Mariam ya. Boleh. Jadi misalnya nih mahasiswa yang sedang mengembangkan startup atau usaha kecil itu bisa mempertimbangkan yang namanya skema seperti equity crowdfunding. Nah, di sini mahasiswa itu bisa menawarkan sebagian kepemilikan usahanya kepada investor, termasuk lewat platform resmi yang diawasi oleh OJK. Dan hal ini sebenarnya secara tidak langsung itu seperti menerbitkan saham untuk bisnis mereka, seperti saham-saham yang emang jadi go public seperti itu. Mungkin aku tambahin sedikit kali ya. Jadi selain itu juga mahasiswa ini juga bisa menggunakan portofolio investasi saham yang mereka punya itu sebagai track record atau jaminan kepercayaan saat mengajukan proposal pendanaan.
misalnya ke kompetisi wirausaha, inkubator bisnis, bahkan saat mencari mitra usaha kayak gitu ya. Oke, bentar. Kayaknya karena tadi kebanyakan yang ngobrol, jadi kayak saya agak pusing gitu loh, kayak untuk nangkap intisarinya. Jadi ini nggak sih kayak intisarinya itu atau misalnya intinya itu, meskipun memang mahasiswa itu belum bisa go public ya secara nggak langsung seperti perusahaan besar, tapi tetap bisa gitu loh kayak mengadopsi model pembiayaan berbasis saham kayak secara kreatif dan juga lewat legal platform yang tersedia kayak gitu. Dia nggak sih kayak gitu? Betul. Iya. Dan ini menurut aku cukup relevan ya untuk mahasiswa yang punya ide bisnis dan ingin mengembangkan tanpa harus mengandalkan pinjaman pribadi. Karena menurut aku sebagai mahasiswa, pinjaman pribadi itu cukup berisiko ya bagi kita. Iya benar-benar. Saya sangat setuju dengan Mariam, dan kuncinya kembali lagi tetap satu, yaitu literasi keuangan. Nah, mahasiswa itu benar-benar harus belajar dulu nih cara kerja pasar modal, risikonya apa, dan cara menarik investor itu bagaimana sebelum benar-benar terjun untuk melakukan investasi dengan transparansi dan juga ide yang solid. Gitu. Luar biasa men, ya keren banget kan, kayak banyak banget insight yang bisa diambil dari podcast ini. Kayak wah pokoknya bener-bener kacau deh, ini meledak lah ini ya. Kayak insight itu banyak banget. Jadi teman-teman kalau misalnya emang udah dengerin podcast ini, teman-teman bisa langsung aja kayak langsung mulai nih gitu, kayak langsung implementasiin aja, aplikasiin gitu loh, mulai dari sekarang, jangan sampai ditunda-tunda gitu loh. Dan sekarang saya ucapkan terima kasih juga ya kepada Mariam, lalu kepada Aska, serta kepada Randy udah membagi waktunya untuk menyampaikan aktivitas ini dan juga mau berbagi ilmu kepada teman-teman di sini kayak gitu. Dan semoga ilmunya bisa bermanfaat dan teman-teman juga bisa mencatat apa yang baiknya seperti itu sih. Dan juga sebelum kita benar-benar tutup, aku juga mau ajak narasumber mengeluarkan kata-kata hari ini. Kayaknya nggak abdul gak sih teman-teman kalau misalkan emang kita ngundang orang-orang keren tapi nggak ada kata-kata hari ini gitu. Dan mungkin kita mulai dulu aja kali ya ke orang pertama, yaitu Mariam. Kata-kata hari ini Mariam. Oke, aku berharap ini tuh bukan sekedar kata-kata ya teman-teman. Aku harap ini bisa jadi motivasi buat kalian semua. Nah, jangan tunggu siap untuk memulai, tapi mulai dulu agar jadi siap. Karena di dunia investasi, guru terbaik adalah pengalaman. Buset, keren teman, keren. Itu dia kata-kata hari ini dari Mariam. Kita langsung bergeser aja kepada kata-kata dari Aska. Kata-kata hari ini Aska. Oke, kata-kata hari ini, uang yang kamu investasikan hari ini adalah waktu yang kamu beli untuk masa depanmu nanti. Jadi jangan sia-siakan waktumu, karena investasi itu bukan cuma soal besar kecilnya nominal, tapi soal seberapa bijak kamu memulai. Dan waktu adalah aset yang termahal. Jadi semakin cepat kita bergerak, maka semakin besar hasil yang menunggu. Dan setiap rupiah yang kamu simpan hari ini adalah nafas lega yang kamu hirup di masa depan nanti. Paham? Paham nggak teman-teman? Karena itu benar-benar wah keren banget, insight itu belum gila, benar-benar kayak wah banget gitu. Dan ini teman-teman yang paling gongnya gitu kata-kata hari ini dari Randy. Kata-kata hari ini Randy. Boleh. Jadi kalau dari aku nih ya, Ya. generasi cerdas itu bukan yang banyak gaya, tapi yang punya strategi. Jadi belajar investasi itu bagian dari strategi hidup kita. Kayak gitu. Bisa kurang dingin kan udah bisa dingin banget gitu bener-bener well gitu, tiris gitu pokoknya nama kayak wah bener-bener kayak keren-keren banget ya. Kayak teman-teman tuh boleh langsung dicatat, boleh langsung SG kirim ke grup keluarga ataupun grup apa ya teman-teman gitu, karena itu kata-kata keren banget gila. Dan untuk teman-teman yang ngedengerin sekarang, kalau misalnya saran dari aku sih sebenarnya mulai aja dulu gitu loh, jangan takut untuk memulai, tetapi mulai juga teman-teman harus dengan berbasiskan keilmuan, gak boleh yang emang tadi FOMO, masalah-masalah FOMO, literasi keuangannya teman-teman harus bener dibaca dan sebagainya macamnya kayak gitu, karena nggak ada kata terlambat sebelum nggak ada kata terlambat ketika kita mau belajar seperti itu atau ketika kita untuk mencari ilmu seperti itu sih. Dan seperti pepatah bilang bahwasannya laut yang dalam pun terbentuk dari setetes air kayak gitu. Dan terakhir mungkin dari saya, tetap semangat teman-teman, jangan lupa untuk tetap belajar, tetap mengasah otak teman-teman untuk bisa sukses di kemudian hari. Sekian mungkin, terima kasih, bye bye. Bye.